kenalin, aku Ismi Umi Maulida. Jadi ini adalah channel YouTube baru aku. Di sini mungkin aku nanti banyak review tentang buku, kemudian tentang bisnis atau kegiatan aku. Oh ya, sebelumnya jangan lupa follow Instagram aku @ismiumimaulida14 dan akun online shop aku @ayolabookstore. Di sana aku bakalan banyak share tentang buku-buku yang berkualitas, original, dan tentunya murah banget. Jangan lupa di follow dulu ya akun-akun di atas, oke? Oke, langsung saja. Yang pertama aku mau review buku yang judulnya Mantap Memulai Bisnis dari Nol, Langkah Cemerlang Jadi Pebisnis Sukses karya Jeffrey J. Fox. Ini adalah buku terbitan Laksana. Jumlah halamannya kurang lebih 167 halaman. Nah, ini adalah buku yang berisi tentang cara memulai bisnis yang memang benar-benar dari nol. Langsung saja ke isinya. Yang pertama itu sebuah pepatah lama mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang baru di muka bumi ini. Padahal setiap hari itu ada sesuatu yang baru, entah itu dari modifikasi, inovasi, maupun kreativitas yang diciptakan oleh manusia. Nah, jangan biarkan pepatah tersebut menghalangi ide dan gagasan Anda untuk menciptakan hal-hal yang baru. Nah, kalau tidak percaya, coba tanyakan pada orang-orang yang bekerja pada Biro Urusan Hak Paten, apakah tidak ada sesuatu yang baru di muka bumi ini. Tentunya mereka akan menyalahkan Anda karena setiap harinya itu pasti ada sesuatu yang baru dari ide gagasan manusia. Bisa saja gagasan-gagasan kecil Anda adalah sebuah peluang menjadi bisnis yang besar bagi Anda kelak. Ada berbagai cara yang dapat digunakan untuk mencetuskan sebuah ide. Salah satunya berdirilah di depan cermin, kemudian renungkan dan rasakan apakah ada kelebihan dalam diri Anda yang bisa dijadikan sebuah bisnis yang nantinya akan menjadi keuntungan bagi Anda sendiri. Dan yang kedua, Anda bisa renungkan juga apakah dalam keluarga Anda terdapat bisnis yang bisa Anda lanjutkan, atau bisa juga apabila kalian sedang berusaha di sebuah perusahaan, kalian mencari sebuah masalah atau kendala yang dihadapi oleh perusahaan tersebut, namun belum mendapat solusi dari perusahaan itu secara maksimal, maka Anda dapat memaksimalkan potensi tersebut menjadi sebuah bisnis. Contohnya, apabila sebuah perusahaan tidak dapat menyelesaikan administrasinya dengan baik, maka salah satu ide yang bisa tercetus adalah membuka usaha konsultasi administrasi yang berguna untuk perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Nah, tapi gimana sih cara memulainya dengan benar? Nah, yang pertama itu kalian siapkan bisnis apa yang akan kalian geluti, kemudian gambarkan pada sebuah halaman tujuan apa yang Anda inginkan. Nah, yang paling utama nih, kalian harus tentukan nama perusahaan yang mudah didengar oleh orang, kemudian mudah dihafal. Lalu tentukan pangsa pasar atau calon pelanggan yang akan menggunakan usaha Anda. Tapi jangan lupa pula hitung seberapa besar pangsa pasar Anda. Selanjutnya itu kalian harus mengukur pangsa pasar yang kemungkinan akan cantol pada usaha Anda. Jangan lupa pula untuk menentukan break even point yang akan kita dapatkan. Jadi nih, kita sebagai pebisnis pemula harus memikirkan seberapa banyak pendapatan yang akan kita dapatkan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Lalu ketahui pula cara untuk menarik pelanggan agar pelanggan loyal, kemudian mengidentifikasinya, dan yang paling penting adalah mempertahankan pelanggan itu sendiri. Nah, bagi kalian yang ingin melakukan usaha secara offline, kalian harus tentukan lokasi yang tepat dan strategis untuk menjalankan usaha itu sendiri. Karena tanpa lokasi yang strategis, bisnis lama-kelamaan akan mundur karena ada persaingan dengan bisnis kompetitor. Faktor utama dalam meraih kesuksesan dalam sebuah bisnis itu adalah pelanggan. Seberapa besar pun usaha kamu, kalau tidak ada pelanggannya, ya sama aja, nggak ada artinya gitu loh. Jadi pelanggan itu adalah hal yang penting yang perlu diperhatikan oleh pebisnis, baik pemula maupun yang udah lama, untuk mempertahankan bisnisnya. Ada sebuah kalimat dalam buku ini, memiliki pelanggan adalah nomor 1, mendapatkan pelanggan merupakan aturan nomor 2, dan mempertahankan pelanggan adalah aturan nomor 3. Jadi sepenting itu memiliki pelanggan. Bisnis kalian akan tetap eksis apabila yang pertama, mampu memecahkan masalah, yang kedua, membuat pelanggan merasa senang dan nyaman, yang ketiga, melakukan hal kedua ini sekaligus.
Jadi, apabila Anda adalah salah satunya karyawan di perusahaan Anda sendiri, Anda harus memperjuangkan setidaknya 60% dari tenaga Anda untuk bisnis tersebut. Tugas utama seorang pebisnis itu adalah menjual, baik itu menjual jasa maupun menjual barang. Kalian harus melakukan segala hal untuk menarik pelanggan, berkomunikasi, dan mempertahankan pelanggan itu sendiri, baik dengan cara iklan, menyebar brosur, kemudian endorse kalau untuk saat ini ya. Karena pembahasan di buku ini sangatlah banyak, daripada nanti kalian juga bingung sendiri, nanti akan aku buatkan part 2-nya, kelanjutan dari pembahasan buku ini. Jangan lupa subscribe, comment, dan like.